Oke ya, pada kesempatan kali ini topik pembahasan kita yaitu penyebab drone crash dan faktor apa saja yang bisa menyebabkan sebuah drone terjatuh tiba-tiba atau crash, bisa dibilang begitu ya. Saya sebagai user Mavic Mini, jadi kalau misalnya yang dari segi pengalaman saya lebih condong ke apa yang saya pakai, tapi ada banyak juga yang dari sharing teman-teman dari forum apa komunitas yang sudah saya rangkum di sini. Bisa jadi kita bahan refreshing juga jika sebelumnya teman-teman sudah mengetahui tentang penyebab drone crash, dan buat yang belum tahu supaya bermanfaat dan lebih tahu agar lebih berhati-hati ketika kita melakukan penerbangan sebuah drone. Oke, langsung aja. Di sini penyebab drone crash yang pertama ini saya udah bagi-bagi ya. Jadi dari yang umum, terus ada turunan-turunannya, yaitu kita masuk yang pertama, yaitu penyebab yang pertama propeller blade atau kita biasa sebut baling-baling. Nah, di sini baling-baling merupakan salah satu bagian dari drone yang memiliki faktor terbesar dalam membuat si drone tersebut jatuh atau crash. Yaitu yang pertama, salah pasang propeller atau terbalik pada saat pemasangan. Nah, itu bisa terjadi ketika kita setelah kita melakukan penggantian sebuah propeller. Karena kita pasangnya terbalik atau kita tidak memperhatikan itu jenisnya apa, CW atau CCW. Nah, itu bisa jadi propeller terbalik, dan ketika drone akan lepas landas, drone tersebut bisa langsung jatuh atau langsung crash tanpa basa-basi lagi lah. Itu yang paling cepat untuk menyebabkan crash. Dan jika itu crash, itu juga nggak ringan ya, karena putaran blade itu kan tinggi. Jadi begitu dia crash, bisa jadi bahaya mengenai orang di sekitar atau ya menyebabkan drone itu bermasalah lah. Terus kemudian yang B, propeller blade-nya lepas pada saat terbang. Ini yang saya maksud itu disebabkan karena baut kendor. Jadi kenapa baut si propeller blade ini bisa kendor? Karena RPM dari motor blade itu tinggi sekali ya. Tinggi, jadi semakin panjang durasi atau lifetime jam terbang dari sebuah drone, maka kesempatan baut itu kendor bisa menjadi lebih besar. Apalagi jika kita tidak pernah melakukan pengecekan terhadap baut-baut yang mengikat propeller tersebut. Jadi kita main terbang aja, tahu-tahu baut tersebut kendor. Ketika udah di atas, propeller lepas, barulah kita sadar baut itu kendor. Kalau udah kayak gitu kan drone udah terlanjur jatuh, nyesel juga buat apa gitu kan. Jadi itu jadi pengalaman yang nggak akan diulangi lagi untuk orang tersebut. Nah, kita yang belum mengalami itu ya mudah-mudahan jangan sampailah mengalami hal tersebut. Oke, yang C, propeller blade patah pada saat terbang. Nah, ini disebabkan karena biasanya retak rambut ya. Jadi retaknya itu nggak kelihatan. Jadi kita kurang cermat dalam melakukan pengetesan. Di situ ada retak rambut tapi kita biarkan aja. Jadi drone tersebut udah terbang aja gitu. Nah, pada saat di atas, kondisi si retak rambut ini makin lama makin parah nih. Karena dia makin parah, akhirnya dia patah. Kalau udah patah ya sama aja jatuh juga drone. Kemudian yang D, propeller blade tidak stabil. Ini disebabkan oleh propeller blade-nya ini tidak original, gompal atau bengkok. Kok bisa disebutkan tidak original bisa dia jatuh? Ya itu nggak mesti bukan penyebab pasti sih sebenarnya kalau tidak original itu, tapi bisa jadi kemungkinan kalau tidak original dia tidak ada standar yang resmi, atau ya belum kalau yang original dari DJI kan dia udah punya standar khusus nih untuk diterbangkan untuk unit ini, dia sanggup gitu kan. Kalau yang bukan original kita nggak tahu kan, itu mungkin dia mengejar harga murah jadi bahannya dilemahin ya, kita nggak mau itulah. Ngapain sih kita nyari yang murah-murah tapi
keselamatan dari drone kita dipertaruhkan, kan kayak gitu bahasanya. Kemudian gompal atau bengkok. Nah ini juga nggak langsung jatuh sih kalau misalnya gompal atau bengkok, tapi dia kan nggak stabil pergerakannya. Apalagi ketika nanti angin besar di atas dia untuk mencoba untuk melawan angin, tiba-tiba malah nggak stabil, ya oleng, akhirnya juga crash. Kemudian kita lihat lagi yang penyebab nomor 2. Tadi kan yang pertama itu propeller blade ya. Yang kedua itu baterai. Baterai juga tidak kalah penting dari propeller blade karena baterai adalah power satu-satunya pada drone. Kalau misalnya baterai powernya mati ya drone pasti jatuh. Nah gitu. Yang A, baterainya cut off, tiba-tiba mati, tidak mensuplai sebuah power gitu kan. Kalau misalnya dia nggak ada power yang masuk kepada drone, otomatis dia langsung jatuh, nggak ada peringatan dia akan RTH apa, orang powernya juga nggak ada. Nah ini disebabkan oleh apa? Karena baterai tersebut satu, dia tidak original, lagi-lagi tidak original, karena ya standarnya itu beda lah, sama mirip-mirip kayak yang propeller blade tadi saya sebutkan. Karena tidak original, kita tidak tahu ya standar yang dia pakai seperti apa, bahannya seperti apa. Makanya itu bisa jadi karena dia mengejar harga, jadi bahannya dilemahkan, tiba-tiba bisa jadi dia tidak mensuplai power ketika dia terbang. Yang kemudian karena dia repair, dia pernah di repair. Kalau udah di repair kan kita nggak tahu lagi ya, bagus-bagus kalau repairnya benar gitu kan. Nggak semua orang repairnya bagus kan, seperti itu ya. Kalau mau aman ya kita nggak usah cari yang repairan lah kalau menurut saya, kalau saya pribadi. Tapi kalau misalnya teman-teman yakin ada temennya yang bisa nge-repair bagus ya silahkan gitu kan, tapi kan resiko kita tanggung sendiri kan gitu. Kemudian baterai tersebut bocor. Hal ini jarang terjadi sih, tapi bisa aja baterainya bocor karena dia kena benda-benda tajam. Kalau misalnya baterai itu covernya kurang bagus kan, bisa aja baterainya itu bocor kayak gitu. Kemudian yang B, baterai sangat rendah atau very low sehingga dia tidak sanggup kembali. Biasanya kalau drone-drone kita kan kalau misalnya baterainya rendah, dia akan otomatis RTH gitu kan. Tapi karena kita paksakan di luar dari kemampuan drone tersebut, sehingga pada saat jauh dia baterai tersebut sangat lemah. Udah kembali ke arah kita, tapi nggak nyampe ke arah kita. Tiba-tiba dia turun aja nggak tahu di mana. Kalau misalnya turunnya di darat di tempat yang kita bisa jangkau sih mending ya. Tapi kalau misalnya turunnya di air apa itu kan mati tiba-tiba. Udah, apalagi di sungai langsung hanyut aja. Atau turunnya di jalan raya, langsung kelindes mobil, kan kayak gitu ya. Oke, yang C, baterai lepas pada saat terbang. Nah, hal ini disebabkan karena lupa tutup cover baterai. Nah, ini juga saya lihat bukan pengalaman pribadi, tapi saya pernah menonton di YouTube juga ada yang lupa tutup cover baterainya sehingga drone tersebut jatuh. Nah, itu pengalaman orang, tapi kita bisa jadikan pelajaran juga buat kita supaya kita nggak mengalaminya juga. Jadi kalau yang drone yang pakai cover, ya kita pastiin aja itu covernya udah ketutup rapat gitu aja ya. Kalau misalnya baterainya kayak Mavic Mini kan ada penguncinya, klik gitu ya, pastikan pengunci itu tersebut udah mengunci gitu. Jangan sampai pada saat terbang baterainya lepas, tidak ada power ke drone jatuh kan kayak gitu. Bisa baterai lepas juga bisa jadi karena baterai tersebut kembung. Kalau baterai kembung, hal ini biasanya terjadi di Mavic Pro atau jenis-jenis Vimy X8 gitu kan. Nah itu kan baterainya posisinya di atas ya. Posisinya di atas, kalau misalnya baterai tersebut kembung, artinya si pengunci itu tidak dapat mengunci rapat gitu. Jadi bisa menyebabkan baterainya lepas tiba-tiba pada saat terbang. Oke, itu baterai kembung juga bisa jadi masalah. Kemudian menggunakan satu baterai untuk beberapa kali penerbangan. Nah biasanya ini kita kalau misalnya menggunakan baterainya itu kita dapat udah dapat shoot yang bagus jadi di satu lokasi kita menggunakan satu baterai nih, udah dapat di sini sedikit,
terus kita pindah ke lokasi lain dengan baterai yang sama, kita matiin dulu, kita pakai lagi. Kita nggak tahu di lokasi berikutnya akan ada berapa shoot yang akan kita ambil di situ. Kalau sedikit juga mendingan, tapi kalau misalnya banyak gitu ternyata baterai kita kurang tapi kita paksakan, nah itu yang bahaya. Nah, lebih baik kita membawa beberapa baterai kalau misalnya kita memang ada rencana yang panjang, yang banyak melakukan shoot di situ gitu, jadi durasi yang lama gitulah intinya. Oke, kemudian yang nomor 3, hit by object atau terkena sesuatu. Nah, ini maksud di sini saya itu ketabrak ya. Ketabrak sesuatu, yang pertama itu bisa burung. Burung juga sebenarnya dia nggak mau sih nabrak drone kita. Tapi kalau misalnya burung itu nggak sengaja atau burung itu nggak ngelihat, itu pasti ketabrak. Karena apalagi burung walet yang walet yang sejenisnya seriti atau apa kan. Nah, itu pergerakan terbangnya itu cepat gitu kan. Sedangkan kita juga berusaha untuk menghindari burung tersebut, akhirnya tabrak, jatuh kayak gitu. Kemudian yang B, dilempar sesuatu, biasanya satu sendal, batu dan lain-lain. Itu bisa aja orang yang iseng ya, iseng-iseng lucu-lucuan, ternyata begitu kena ganti rugi kan dia juga kapok. Nah, kalau udah kayak gitu kan nyesalnya belakangan, itu udah nggak lucu lagi kalau kayak gitu ya. Kemudian yang berikutnya terkena layangan. Nah, kita juga biasanya kalau layangan itu nggak sengaja ya, layangan juga kan terbangnya tinggi juga, sedangkan kita mau orbit atau mengambil foto di daerah itu, ternyata ada layangan tersangkut benangnya. Ya mending kalau benangnya kena baling-baling kita langsung putus. Kalau misalnya baling-baling kita kelibet, benangnya pasti jatuh. Kemudian kena kabel listrik atau sutet, itu juga lumayan tinggi. Kita main terbang lurus ya, ternyata ada kabel yang melintang, ternyata kena. Kemudian kena tiang-tiang yang tinggi. Nah, beberapa drone mungkin ada sensor-sensor di depan, belakang, kanan, kiri yang untuk mendeteksi objek-objek. Tapi kalau misalnya tiang listrik, tiang yang tipis-tipis, itu bisa jadi nggak terdeteksi sama sensor ini dan akhirnya nabrak. Bisa jadi seperti itu. Kemudian pohon yang tinggi. Dan satu lagi drone lain. Nah, ini biasa terjadi kalau kita lagi ngumpul bareng komunitas gitu kan, kita lagi iseng-iseng mau deketin, mau compare atau mau ngambilin shoot bareng gitu, kita di situ miss jaraknya berapa. Kalau drone udah jauh kan kita nggak bisa ngeliat drone itu ya, kita bisa lihatnya di FPV HP kita aja. Nah, ternyata kita nggak lihat di samping kita udah sedekat apa jaraknya sama drone teman kita, tiba-tiba bersenggolan, jatuh. Kemudian yang nomor 4, kesalahan setting aplikasi. Nah, ini juga bisa jadi. Yang nomor A, salah setting ketinggian RTH sehingga menabrak sesuatu. Nah, kalau misalnya kita setting ketinggian RTH, itu kita harus melihat atau sekeliling kita itu jaraknya berapa, apa yang paling tinggi. Kalau misalnya itu gedungnya kira-kira 100 meter, ya kita di atasnya 100 meter. Kayak gitu ya. Ya kita sendirilah yang bisa memperkirakan. Soalnya di setiap lokasi itu beda-beda. Nah, itu juga harus kita setting ketinggiannya. Jangan sampai mubazir juga. Kita terbang nggak ada gedung yang tinggi, cuma ada pohon-pohon aja, tapi kita setting di ketinggian di atas 100 meter. Itu jadi mubazir juga. Kemudian yang B, salah perhitungan jarak pada saat autopilot mode. Nah, ini yang dimaksud kalau misalnya di DJI Mavic Mini itu ada quick shot, drone, circle, helix, roket dan lain-lain, itu bisa disetting jarak. Nah, kita belum memperhatikan sekeliling, udah main quick shot aja gitu kan, tiba-tiba pada saat pengambilan nabrak sesuatu. Nah, itu karena salah memperhitungkan jarak autopilot. Nah, itu bisa sangat mungkin terjadi ya. Kalau kita lagi circle juga ada syaratnya tuh di sekeliling kita, jangan sampai sebelah sini kosong tapi sebelah belakang di sini ada yang bangunan tinggi. Begitu di sana aman, sampai sini dia nabrak. Kayak gitu. Oke, kemudian salah mode
GPS digunakan di indoor dan optical flow digunakan di outdoor. Nah, kita ini harus bener ya settingannya. Maksudnya kalau di luar, di outdoor ya kita harus menggunakan GPS. Kalau misalnya di dalam optical flow jangan terbalik. Kalau misalnya terbalik, kita gunakan GPS di dalam ruangan. Ya, kita nggak dapet GPS nih di ruangan, tapi dipaksakan. Akhirnya kita nabrak. Ya, pergerakan si drone itu nggak karuan lah. Tinggi banget gitu kan. Ternyata nabrak atap. Dia nggak stabil pergerakannya, jadinya dia nabrak tembok. Kayak gitu. Kemudian optical flow digunakan di outdoor. Nah, kalau di outdoor kan tekstur dari permukaan itu nggak selalu rata ya. Jadi beda-beda tuh. Ketika kita take off di mana dan selanjutnya di mana. Kalau misalnya ketemu yang titik yang menjauh, dia akan oleng. Kena angin, dia akan ke bawah angin aja gitu. Nggak ngelok di GPS-nya itu. Jadi ya wassalam aja lah sama drone kita kalau misalnya kayak gitu. Kemudian jumlah satelit yang minim. Nah, itu juga bisa menyebabkan drone-nya ini nggak stabil. Ya, kalau misalnya di Mavic Mini itu jumlah satelit itu ada warnanya merah. Kalau warnanya merah, ya patokannya kita jangan terbang dulu sampai warnanya minimal putih. Putih itu 8 ke atas lah jumlah satelitnya. Lebih banyak lebih bagus, dia lebih stabil. Kalau misalnya lebih sedikit dia merah, jangan buru-buru. Kita wah itu shootnya itu takut ketinggalan. Kita yang penting terbang dulu. Ya itu resiko teman-teman sendiri sih. Kalau misal terjadi sesuatu ya kan teman-teman sendiri yang menanggung akibatnya kan gitu. Kalau mau nyari aman ya kita ikuti aturannya. Kalau misalnya itu merah ya jangan terbang dulu. Kita tunggu sampai putih. Kemudian kegagalan sistem. Yang dimaksud di sini adalah RTH-nya gagal. Bisa jadi. Nah, tapi kalau misalnya di pengalaman pribadi sih ini ya, kalau saya ini memilih DJI Mavic Mini karena DJI adalah brand yang besar, yang kegagalan sistemnya itu minim lah, bisa dibilang kayak gitu. Kalau misalnya yang merek-merek yang kurang kita familiar, atau yang kita bisa bilang Cina-Cina yang belum terkenal, itu memang harga murah, fiturnya banyak, dia bisa RTH, dia bisa low battery return, dia bisa orbit apa segala macam. Tapi fitur itu bisa digunakan maksimal atau tidak, kan kayak gitu. Ya memang normalnya ketika dia tidak dapat sinyal dia akan RTH. Tapi ketika keadaan nggak normal kan kita nggak tahu. Keadaan yang nggak normal, sistemnya gagal, dia flyaway aja. Nah, kegagalan sistem ini yang menjadikan harga bawa rupa ya kan gitu. Kalau misalnya kita milih merek-merek yang besar kan itu udah teruji gitu. Ya teman-teman bisa menyimpulkan lah kayak gimana. Kemudian low battery return gagal. Nah yang saya sebutkan tadi ini low battery return. Kemudian lost connect return gagal, sama juga dia masalahnya di sistemnya file. Kemudian yang D titik RTH tidak tepat. Nah kita dalam mengatur titik RTH juga harus pas ya. Posisi kita di mana, kita harus ngecek dulu tuh sebelum kita terbang jauh. Kita harus ngecek RTH di map itu bener nggak nih di posisi kita. Jangan-jangan di belakang kita nggak tahu di belakang kita itu ada apa gitu kan. Tiba-tiba belakang kita air atau hutan atau jurang kan gitu. Misalnya tidak turunnya di sana kan kita nggak tahu gitu. Kemudian kompas rusak pada saat terbang. Nah hal ini bisa terjadi kalau kita melakukan shoot, misalnya nih mercusuar, dia dari besi semua. Kita akan mengambil terbang dekat dengan mercusuar tersebut. Kan besi ya, bisa jadi dia medan magnetnya tinggi, menyebabkan si kompas drone ini error. Dia akan lost orientasi, nabrak kayak gitu. Kemudian juga kita ngambil shoot di daerah yang karang-karang, yang ada batu, yang metalnya tinggi, yang mengandung magnetnya tinggi. Itu juga bisa kompasnya rusak. Nah, untuk gimana nih kalau misalnya kita udah terlanjur terbang di situ, tapi kompas kita rusak, gitu kan? Ya saran dari saya mendingan kan di daerah ini misalnya batu di sini dan batu di sini, kita di sini kita rusak. Kita jangan maju atau mundur karena kompas kita kan rusak. Takutnya lost orientasi. Lebih baik kita tinggiin aja dulu sampai nggak kena si
magnetnya itu udah tinggi, errornya hilang, baru kita maju menjauh ke tempat yang aman supaya tidak ada medan magnet itu lagi. Itu sih saran dari saya. Kemudian menekan RTH pada jarak kurang dari 20 meter yang akibatnya dia landing atau emergency landing gitu kan. Oke, kalau misalnya dia landing di tempat yang aman, kalau misalnya dia di tempat yang bahaya gitulah, itu kan salah juga ya, landing tiba-tiba di sungai, di jalan raya, itu bahaya. Itu bisa jadi dengan RTH pada jarak di bawah 20 meter dia nggak akan naik ke atas tapi langsung turun. Kemudian salah orientasi, maju mundur kiri kanan malah sebaliknya. Nah, ini terjadi untuk para pilot pemula, nah yang belum banyak belajar gitu kan. Kita misalnya drone-nya jauh, dia ngelihatnya drone tersebut aja nih, bukan lihatnya FPV-nya. Dia pengen maju ternyata malah mundur, dia pengen ke kiri malah ke kanan, ternyata ke kanan kan ada sesuatu obstacle gitu kan. Dia pengen ngambil ke kiri tapi malah makin mendekat ke obstacle tersebut. Hal itu juga bisa jadi jatuh drone-nya. Kemudian selanjutnya salah tekan remote arming pada saat dia terbang. Nah, pada saat kita menyalakan drone pertama kali itu kan kita bisa posisi stick di arming ya. Kalau posisi arming kan dia nyala. Kemudian kalau misalnya dia lagi terbang terus kita posisiin stick itu kayak arming gitu kan, dia malah motornya stop, tiba-tiba drone tersebut jatuh. Kemudian video transmisi loss connection, maksudnya ini video transmisinya dia koneksinya putus ya. Kalau misalnya kita lagi terbang rendah gitu kan di antara obstacle, pohon-pohonan atau gedung, tiba-tiba di situ kita FPV-nya putus, kita nggak bisa lihat apa-apa nih, nggak tahu drone kita ada di mana. Akhirnya ya kita mau maju atau mundur kemana kan bingung, jadinya drone-nya nabrak. Kemudian selanjutnya motor propeller rusak. Nah, ini yang A, motornya macet. Nah, macet ini bisa jadi kemasukan debu, pasir, kotoran. Biasanya kalau misalnya kita main di daerah pantai gitu kan, kita landing atau take off-nya di bawah gitu kan, tiba-tiba ada pasir yang masuk, yang awalnya sih dia lancar tapi ketika nanti di atas makin parah, bikin motornya itu macet, akhirnya baling-baling nggak berputar, drone jatuh. Kemudian yang B, motornya beku atau freezing. Nah, hal ini bisa terjadi di daerah-daerah, kalau misalnya di Indonesia nggak ada ya, jarang kayak gini. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah yang ada saljunya, kita main di situ, bisa jadi motornya ini beku karena kita nggak tahu di dalam motor itu ada pelumasnya apa yang jadi dia beku, jadi macet, dia juga bisa jadi motornya mati. Kemudian bearingnya seret. Nah, bearing juga kalau misalnya dia kotor, bearing ini maksudnya di dalam motornya itu ya, nah dia ini perlu dilumasi tapi nggak ada pelumasan di situ, akhirnya dia seret, motornya macet. Kemudian selanjutnya itu cuaca buruk. Cuaca buruk yang pertama, anginnya tidak stabil, kencang tiba-tiba. Kalau misalnya anginnya stabil, ya drone kita sanggup aja gitu kan, karena drone itu udah terbang dari tadi gitu kan, stabilnya ya memang segitu aja kecepatannya. Tapi ketika nanti anginnya kencangnya tiba-tiba, kayak misalnya di daerah gunung atau jurang yang anginnya itu malah menghisap, nah itu yang bahaya. Kemudian tiba-tiba hujan. Awalnya kita main posisinya cuaca bagus, cerah, tapi ada awan-awan hitam sedikit-sedikit, kita nggak terlalu memperhatikan. Atau yang mendung, memang mendung tapi nggak ada hujan, kita main aja, tiba-tiba hujan, posisi drone masih di atas, kita kan panik, nggak sempat untuk nurunin drone, tiba-tiba hujan aja, siram air hujan, mati, drone-nya jatuh. Kemudian ditembak seseorang. Nah ini merupakan faktor yang
terakhir ya, ditembak seseorang. Yang pertama menggunakan senapan fisik atau senapan angin atau ketapel dan lain-lain. Nah yang kedua ini ditembak oleh senjata sinyal anti drone. Nah ini udah banyak nih, apalagi yang di militer gitu kan, dia punya senjata sinyal anti drone. Ya kita mesti tahu kita lagi terbang di daerah mana gitu kan, jangan sampai daerah tersebut terhalang untuk terbang, tapi kita terbang di situ akhirnya kita ditembak, drone kita jatuh. Nah udah, untuk faktor-faktornya cukup sekian nih. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada lagi yang mau ditambahkan dari yang saya jelaskan barusan, bisa ditulis di kolom komentar supaya kita bisa sama-sama sharing di sini mengenai pengalaman dari teman-teman juga. Oke, untuk penyebab drone crash dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sebuah drone dapat terjatuh tiba-tiba, saya cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.